Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya ingin men-sharingkan sebuah cerita dengan judul Ongkos Besar untuk Membalas. Baiklah, saya akan memulainya. Hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Ayat ini diambil dari Ayub pasal 5, ayat kedua. Kekesalan sebagai suatu penjara dan menunjukkan bahwa kalau kita menempatkan seseorang di dalam sel, kebencian penjara kita terpaksa harus menjaga pintunya. Sesudah pesan itu, seorang memperkenalkan dirinya sebagai bekas napi. Ia menggambarkan bagaimana seorang penjaga di gerbang penjara lebih terikat daripada seorang napi. Penjaga itu sepanjang hari berada di rumah berukuran 4 kali 5 kaki. Si napi mempunyai sel berukuran 10 kali 12 kaki. Si penjaga tidak dapat meninggalkan tempatnya, sedangkan si napi boleh berjalan-jalan. Si napi bisa santai-santai, tetapi penjaga itu harus siaga terus. Kita mungkin keberatan dan mengatakan, ya, tetapi penjaga penjara kemarahannya tidak tampak. Kalau kita menuntut balas dendam, kita tidak pernah beristirahat. Mana mungkin? Mungkin musuh kita tidak pernah akan membayar. Sekalipun kita merasa kita patut menerima minta maaf. Orang yang bersalah kepada kita mungkin tidak setuju. Seorang rasialis mungkin tidak pernah menyesal. Seorang patriot fanatik mungkin tidak pernah berubah. Sekalipun kita merasa benar untuk mencari pembalasan, mungkin kita tidak pernah akan mendapatkan keadilan. Dan kalau kita mendapatkannya, apakah akan cukup? Coba kita pikirkan dalam-dalam yang berikut ini. Berapa banyak keadilan mencukupi? Coba bayangkan sebentar musuhmu. Bayangkan dia terikat pada tiang tempat ia akan dicambuk. Orang kuat dengan cambuk berbalik kepada kita dan bertanya, "Berapa pukulan?" Dan kita menyebutkan jumlahnya. Cambuk itu berbunyi dan darah mengalir dan hukuman sudah dijalani. Musuh kita melorot ke tanah dan kita pergi meninggalkan dia. Apakah kita sudah senang? Apakah kita merasa lebih enak? Sudah merasakan damai? Ya, mungkin untuk sementara. Tetapi segera kenangan lain akan muncul ke permukaan dan deraan lain diperlukan lagi. Dan kapan berhentinya? Rasa dendam akan berhenti kalau kita menanggapi kata-kata Yesus dengan serius. Bacalah sekali lagi perkataan ini. Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Belas kasihan adalah kebaikan yang menyelamatkan kita. Namun, tafsiran seperti ini tidak mungkin diterima. Alasannya sederhana saja. Ia bertentangan dengan kitab suci. Kalau kita dapat mencapai pengampunan dengan mengampuni orang lain, atau pekerjaan lain, mengapa kita masih memerlukan seorang juru selamat? Jika kita dapat membayar untuk dosa kita melalui belas kasih kita, mengapa Yesus mati untuk dosa-dosa kita? Jika keselamatan merupakan hasil dari usaha kita, mengapa Paulus menegaskan di dalam Efesus 2 ayat 8? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan adalah hadiah gratis. Dosa yang tidak diakui akan menghambat sukacita.
dan dosa yang diakui akan melepaskannya. Dalam Mazmur 32 ayat 1 mengatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Amin. Terima kasih.